Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fazal bin Mukarram. Saya dari Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Komunikasi, akreditasi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori penetrasi sosial. Sekilas tentang penetrasi sosial. Penetrasi sosial adalah mengacu pada proses hubungan ikatan di mana individu bergerak dari proses ikatan komunikasi dangkal ke komunikasi lebih intim. Menurut Allman dan Taylor, keinginan melibatkan lebih dari keintiman fisik, dimensi lain keintiman termasuk intelektual dan emosional, dan sejauh mana pasangan berbagi kegiatan. Allman dan Taylor percaya bahwa hubungan masyarakat sangat bervariasi dalam penetrasi sosial mereka, melibatkan berbagai tingkat pertukaran keintiman atau tingkat penetrasi. Contohnya seperti kita ingin mendekati seorang wanita atau ingin berteman dengan seseorang, nah kita harus menggunakan penetrasi sosial ini. Hubungan interpersonal berkembang dalam sejumlah mode bertahap yang dapat diprediksi. Ahli penetus sosial percaya bahwa pengembangan diri adalah salah satu cara utama bahwa hubungan dangkal berkembang menjadi hubungan intim. Meskipun pengembangan diri dapat menyebabkan hubungan yang lebih intim, juga dapat menjadikan satu atau lebih orang rentan. Jadi interpersonal juga bisa membuat hubungan seseorang teman atau sebagainya, sahabat atau pacar itu bisa lebih dekat ataupun lebih rentan, tergantung bagaimana kita menjalin komunikasi tersebut. Asumsi-asumsi teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial disebut teori tahap oleh Mongwe dan Hengis pada tahun 2018. Telah menikmati penerimaan luas oleh sejumlah akademisi dalam disiplin komunikasi. Sebagian daya tarik teori adalah pendekatan langsung pada pengembangan hubungan. Beberapa asumsi antara lain kemajuan hubungan dari non-intim menjadi intim. Pengembangan relasional umumnya sistematis dan dapat diprediksi. Pengembangan relasional meliputi depenetrasi dan pembubaran, dan pengungkapan diri adalah inti dari pengembangan hubungan tersebut. Asumsi-asumsi. Asumsi pertama, teori. Komunikasi rasional antara lain orang-orang mulai pada tingkat yang agak dangkal dan bergerak sepanjang kontinum ke tingkat yang lebih intim. Contohnya pada kencan seseorang. Awal-awal mereka seperti membahas masalah-masalah sepele yang berhubungan dengan menjadi orang tua tunggal atau bercerita tentang kehidupan sehari-hari. Mungkin awal seseorang bisa merasa canggung, namun lama-lama dengan seringnya komunikasi akan membuat suasana lebih intim atau lebih bisa mendalam. Asumsi kedua, teori. Hubungan umumnya bergerak dengan cara yang terorganisasi dan dapat diprediksi meskipun kita mungkin tidak mengetahui secara tepat arah hubungan ataupun mampu memprediksi masa depan yang jitu. Proses penetrasi sosial agak terorganisasi dan dapat diprediksi. Contohnya, seseorang tidak dapat memperkenalkan pasangannya kepada keluarga atau teman-teman terdekat sebelum mereka melakukan kencan atau pertemuan atau quality time beberapa kali sebelum mereka berani mengenal kepribadian mereka, seperti waktu, kepribadian, lalu sikap dan sebagainya. Asumsi ketiga, teori berkaitan dengan gagasan bahwa pembangunan relasional termasuk depenetrasi dan pembubaran. Pada awalnya ini mungkin terdengar sedikit aneh, namun hubungan juga berakhir atau depenetrasi. Misalnya ketidaksiapan seseorang untuk menerima masa lalu dari pasangannya. Hal ini membuat terkadang seseorang memutuskan untuk membuangkan hubungannya. Jadi terkadang ada seseorang yang sudah mengeluarkan semuanya, menceritakan semua tentang masa lalunya, tapi pasangannya tidak siap untuk menerima masa lalunya. Seperti contoh, masa lalunya adalah seorang penjahat, namun dia udah berubah dan menceritakan masa lalunya kepada pasangannya. Namun pasangannya tidak bisa menerima karena mungkin dari restu orang tua
atau menjaga image, bisa seperti itu. Mengupas hubungan analogi bawang. Nah, pentingnya mengungkap informasi tentang diri sendiri yang orang lain tidak didasari. Altman dan Taylor mendirikan suatu struktur bawang. Mereka percaya bahwa orang dapat dibandingkan dengan bawang dengan maksudnya itu lapis-lapisannya yang mewakili berbagai aspek kepribadian seorang. Nah, lapisan yang paling luar adalah citra publik. Citra publik individu. Nah, ini citra publik adalah yang dilihat oleh orang lain, dari orang lain yang mungkin mereka tidak begitu mengenal. Timbang balik adalah keterbukaan dari satu orang kepada orang lain. Nah, ini seperti kita ke teman, kita udah sering bercerita atau berinteraksi dengan mereka. Luas adalah jumlah topik yang dibahas dalam suatu hubungan. Nah, ini seperti kayak topik yang dibahas dalam komunikasi secara langsung ya. Dan seperti yang biasa tentang persahabatan teman gitu. Luas waktu adalah jumlah waktu yang dihabiskan oleh pasangan untuk relasional dan yang membahas berbagai topik. Ini kayak waktu sesering apa kamu berkomunikasi dengan dia dan sesering apa kamu menjelaskan tentang diri kamu, bahkan atau mendengarkan tentang dia juga. Kedalam adalah tingkat keintiman memandu diskusi topik. Nah, ini sudah seperti kita ke pacar atau sahabat yang kita udah berani tentang curhat apapun tentang pribadi kita, dan pribadi dia juga udah sering kita dengar ceritanya, jadi komunikasi yang lebih mendalam. Teori pengungkapan diri mengingat bahwa seorang individu harus bijaksana dalam menggunakan pengungkapan diri. Meskipun pengungkapan diri umumnya menggerakkan hubungan ke arah yang lebih dekat, jika orang bukan terlalu banyak tahap selama awal hubungan, mereka mungkin benar-benar mengakhiri hubungannya. Kepercayaan adalah bagian yang melekat dari proses pengungkapan dan timbal balik. Nah, pengungkapan diri ini juga ada dampak negatifnya ya. Semisal kita baru kenal dengan seseorang teman atau sahabat atau pacar, lebih baik kita jangan terlalu sering menceritakan apa yang dulu kita pernah alami, hanya beberapa yang tidak terlalu intim aja, karena bisa menyebabkan seseorang itu kayak mengakhiri hubungan. Misalnya kita teman, lalu dia tahu kalau dulu kita pernah nakal atau pernah tindak di penjara atau yang lain. Nah, itu bisa mengakhiri hubungan seperti itu. Jadi lebih kita hati-hati dan bijaksana aja. Kapan kita harus tahu momen lah intinya. Efek luas dan kedalaman. Terdapat kesimpulan penting hubungan dengan luas dan dalam pengungkapan diri. Konsekuensi bersifat minimal karena citra publik individu atau lapisan luar merupakan hal yang dapat dilihat oleh orang. Semakin besar kedalaman, semakin banyak kesempatan seseorang untuk merasa rentan. Ketika Anda merenungkan topik pengungkapan diri, perlu diingat bahwa seseorang individu harus bijaksana dalam menggunakan pengungkapan diri. Meskipun ini bertujuan untuk menekan ke arah lebih dekat, namun juga membuat hubungan menjadi berakhir karena tidak selama pasangan bisa menerima masa lalu atau hal yang pernah kita lalui pada masa lalu. Jadi tetap harus dikontrol, kita cerita atau mengenai pengalaman kita yang pernah dilalui. Pertukaran sosial, kerugian dan keuntungan relasional. Pertukaran sosial menurut penelitian Altman dan Taylor yaitu pertukaran sumber daya atau individu dalam suatu hubungan, secara khusus penghargaan dan kerugian berhubungan dengan teori pertukaran sosial. Pedoman pengungkapan diri, apakah orang lain penting bagi Anda? Saran, ungkapan sekelumit informasi signifikan tentang diri Anda kepada orang lain dengan siapa Anda menggunakan hubungan pribadi. Nah, resiko mengungkapkan wajar. Cobalah untuk tidak mengungkapkan informasi penting tentang diri sendiri jika ada risiko besar yang terkait dengannya. Nilailah potensi risiko pengungkapan diri. Nah, jadi kita kalau cerita harus tahu risikonya sebesar apa, risiko rentangnya seperti apa, risiko lebih dekatnya seperti apa. Kalau lebih dekat tidak apa kita cerita, tapi kalau untuk rentang mending kita cari momen yang lebih pas.
Taylor dan Altman berpendapat bahwa hubungan dapat dikonseptualisasikan dalam hal keuntungan dan kerugian. Keuntungan adalah peristiwa hubungan yang merangsang kebahagiaan, kesenangan, atau kepuasan pasangan. Sedangkan kerugian adalah peristiwa hubungan yang mengecewakan, yang merangsang perasaan negatif dan pikiran yang buruk. Dua kesimpulan yang diamati Taylor dan Altman. 1. Keuntungan dan kerugian memiliki dampak yang lebih besar pada awal hubungan. Hubungan dengan persediaan pengalaman keuntungan atau kerugian positif lebih siap untuk penanganan konflik secara efektif. Tahapan proses penetrasi sosial. Keputusan tentang apakah hubungan potensial tampak memuaskan tidak langsung muncul. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, teori penetrasi sosial dipandang sebagai teori tahapan atau step by step kalau zaman sekarang. Tidak semua hubungan melalui proses ini, dan mereka yang melakukan tidak selalu hubungan romantis. Dan untuk menunjukkan bagaimana masing-masing fungsi tahap hubungannya tidak romantis. Jadi tidak semua pasangan atau teman ya itu dengan awal dengan yang bagus, ada kejadian yang bagus. Mungkin ada yang dulunya saling bertengkar, bermusuhan, tapi nanti seiring dengan berjalan waktu, misal satu kelas dan kenal akrab, ternyata baik dan bisa menjadi teman yang baik atau pasangan yang baik. Tahapan penetrasi, orientasi, mengungkapkan diri kita sendiri sedikit demi sedikit pada orang. Jadi kita memperkenalkanlah diri kita sedikit demi sedikit ke orang lain. Pertukaran afektif eksploratif, munculnya kepribadian seorang individu. Nah, ini kita udah menunjukkan sikap kita yang asli. Pertukaran afektif, komunikasi spontan menggunakan individu pribadi. Nah, ini lebih kayak udah berani cerita-cerita tentang kepribadian gitu. Pertukaran stabil, komunikasi yang efisien, pembentukan sistem komunikasi pribadi. Nah, ini kedua orang udah berani untuk saling curhat, saling cerita tentang masalah yang pribadi. Orientasi menggunakan sedikit demi sedikit. Nah, orientasi adalah tahap awal interaksi, disebut dengan tahap orientasi. Terjadi pada tingkat masyarakat, hanya potongan-potongan diri yang terungkap pada orang lain. Selama tahap ini, komentar biasanya pada tingkat klis dan mencerminkan aspek data individu. Jadi cuma misal kita tahu namanya dan rumahnya aja, misalnya begitu. Dan Taylor dan Altman mencatat bahwa orang yang cenderung tidak mengevaluasi orang atau mengkritik selama tahap orientasi berapa ini akan dianggap tidak pantas oleh yang lain dan dapat membahayakan interaksi masa depan. Para ahli percaya bahwa evaluasi akan dikemas dalam nada lembut. Nah, kita mengenal orang itu kadang-kadang kita langsung kayak mempercayai, oh ini langsung orang ini baik, orang ini jahat. Padahal kita tidak boleh seperti itu, harus kita cari dulu misalnya ini kelihatannya diem tapi ternyata nggak baik buat kita, tapi kelihatannya celometan ceplas-ceplos, cuman kadang itu baik ke kita, jadi tidak bisa lihat dari covernya saja. Pertukaran afektif eksploratif, munculnya diri. Pada tahap orientasi, para peserta berhati-hati dalam mengungkapkan terlalu banyak tentang diri mereka sendiri satu sama lain. Tahap pertukaran afektif eksploratif bagaimanapun adalah perluasan area umum diri dan terjadi ketika aspek kepribadian seorang individu mulai muncul. Nah, ini kayak sikap yang mulai muncul, yang dulunya pendiam jadi banyak omong. Nah, ini mulai kelihatan. Pertukaran afektif, komitmen dan kenyamanan, tapi ini ditandai dengan persahabatan dekat dan pasangan intim. Tahap pertukaran afektif termasuk interaksi yang lebih bergerak bebas dan santai. Dalam komunikasi yang sering spontan dan individu membuat keputusan yang cepat, sering tanpa memperhatikan hubungan secara keseluruhan. Tahap ini merupakan komitmen lebih lanjut untuk individu nyaman satu dengan yang lain. Nah, ini seorang individu udah mulai seperti kayak bersahabat atau mungkin berpacaran atau lebih dekat lagi lah. Jadi mereka tuh udah punya komitmen, udah punya kepercayaan satu sama lain untuk saling berkomunikasi dan pastinya untuk menjaga
aib-aibnya mereka kalau sedang curhat atau menceritakan tentang dirinya sendiri. Pertukaran stabil, kejujuran dan keintiman liar. Tahap keempat dan terakhir, pertukaran stabil berkaitan dengan ekspresi pikiran, perasaan, dan perilaku terbuka yang menghasilkan tingkat spontanitas tinggi dan keunikan hubungan. Selama tahap ini pasangan sangat intim dan diskriminasikan, artinya perilaku antara keduanya kadang-kadang terulang dan pasangan dapat menilai dan memprediksi perilaku yang cukup akurat. Kadang-kadang pasangan dapat saling bercanda dengan topik orang-orang dan ini bisa dilakukan dengan cara yang lama. Jadi kita sudah kayak saling mengenal gitu. Misalnya orang itu sering jahil, jadi kita udah tahu kalau dia bakal jahil dan lebih berani untuk berkomunikasi secara intens. Ahli teori penetrasi sosial percaya bahwa ada sedikit salah tafsir dalam makna komunikasi pada tahap ini. Alasannya sangat sederhana. Kedua pasangan telah memiliki banyak kesempatan untuk mengklarifikasi segala ambigu sebelumnya yang mulai membangun sistem komunikasi pribadi mereka sendiri dan menjadi satu sejauh mereka mulai mengumpas tingkat yang mereka gunakan untuk melindungi diri. Nah, jadi dari sikap semua itu udah banyak yang terklarifikasi. Misalnya kalau yang dulu Pak diem jadi banyak omong. Nah banyak omong karena apa? Karena emang kalau tidak kenal itu emang nggak bisa komunikasi ya. Itu sudah termasuk untuk mengklarifikasi segala ambigu yang sebelumnya belum pernah terjawab lalu terjawab. Integrasi, kritik, dan penutupan. Teori penetrasi sosial telah menarik sejak awal dari 40 tahun yang lalu. Altman dan Taylor mengusulkan model menarik yang digunakan untuk melihat perkembangan hubungan. Teori ini berawal pada masa keterbukaan dalam masyarakat. Ketika Anda berpikir tentang teori dan nilainya, pertimbangan kriteria sebagai berikut: ruang lingkup dan harassment. Integrasi, tradisi komunikasi, retoris, semiotik, fenomenologis, sibernetika, sosiopsikologi, sosiokultural, intrapersonal, kritis. Konteks komunikasi, interpersonal, kelompok kecil, organisasi, publik, massa, kultural. Kritik, kriteria evaluasi, ruang lingkup, konsistensi logis, parsimon, utilitas, kemampuan uji, harassment, uji waktu. Ruang lingkup menjadi perhatian, bahkan ruang lingkup teori membuat sulit untuk diuji memadai secara keseluruhan. Russell berpendapat bahwa pengungkapan diri bergantung pada 10 faktor, misalnya waktu, hubungan, dan keintiman. Markup dan Anita Evangelisti menolak gagasan bahwa pembangunan hubungan bersifat linear, seperti yang disarankan dalam teori penetrasi sosial. Mereka percaya hubungan yang tertanam di dalamnya mempengaruhi komunikasi dengan pasangannya. Leslie Baxter dan Erin Selstein menegaskan bahwa konsep keterbukaan informasi dan ketertutupan tidak dapat dipahami secara terpisah. Ada jauh lebih terjadi dalam hubungan dibandingkan pengungkapan diri sederhana. Harassment. Tidak mungkin ada keraguan lagi, teori penetrasi sosial dan konsep pengungkapan diri telah menghasilkan ribuan studi. Para peneliti telah mempelajari dan menulis tentang efek dari pengungkapan diri, misalnya pada berbagai jenis hubungan dan berbagai populasi, keluarga, guru, pasangan, dan hubungan pasien dan dokter, semuanya telah diselidiki. Meskipun sebelah kritik, teori penetrasi sosial merupakan teori yang tidak terpisahkan berkaitan dengan pengembangan hubungan dan telah menghasilkan minat ilmiah. Pengembangan hubungan dapat melelahkan, menyegarkan, dan seringkali menantang, serta teori ini membantu orang memahami tantangan-tantangan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ahmad Fajar Bulkarom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.